Mengerikan. Sungguh nggak ada capek-capeknya. Demi kebugaran fisik para pemain Timnas Indonesia, jajaran staf pelatih Timnas Indonesia, khususnya pelatih fisik, langsung geber latihan bak militer. Australia bisa dibuat ketar-ketir melihat metode latihan keras dan berat Timnas Indonesia tersebut. Wah, wah, wah. Bisa-bisanya banyak sebagian yang menduga kalau pemanggilan pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Australia dan Bahrain melalui metode titipan. Dengan tegas dan berapi-api, Erick Thohir tegaskan semua murni atas keinginan Patrick Kluivert. Begini penjelasannya. Nah, ini baru top luar biasa. Nggak rugi emang PSSI berani ambil keputusan untuk menaturalisasi Dean James. Dengan lantang dan penuh keyakinan usai bahwa timnya menang. Pemain ini siap lakukan hal hebat yang bikin seluruh fans Timnas Indonesia tercengang melihatnya. Berikut detail lengkapnya. Tanpa ragu-ragu dan tanpa malu-malu, striker Australia ini nekat mengakui kehebatan skuad Timnas Indonesia. Apa sebenarnya yang membuat striker Timnas Australia itu bisa terheran-heran ketika melihat skuad Timnas Garuda jelang lawan Australia? Simak baik-baik video ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Mengerikan. Sungguh nggak ada capek-capeknya. Demi kebugaran fisik para pemain Timnas Indonesia, jajaran staf pelatih Timnas Indonesia, khususnya pelatih fisik, langsung geber latihan bak militer. Australia bisa dibuat ketar-ketir melihat metode latihan keras dan berat Timnas Indonesia tersebut. Rombongan pemain Timnas Indonesia telah tiba di Sydney, Australia pada hari Senin 17 Maret 2025. Di dalam kelompok yang berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, terdapat nama-nama pemain Liga 1 semodel Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Ricky Kambuaya. Ada pula Septian Bagaskara, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Ramadan Sananta, dan Hoki Karaka. Pemain-pemain ini melakukan perjalanan dari Jakarta ke Sydney pada Minggu 16 Maret 2025. Mereka datang ke Australia bersama pelatih Patrick Kluivert plus 3 asistennya, Danny Lanzaat, Alex Pastoor, dan Gerald Vandenberg. Selain itu, para staf pendukung seperti Quentin Jacoba, Sophie Imam, dan Leo Echtelt juga ikut dalam rombongan. Hari Sabtu 15 Maret 2025 lalu disebut PSSI, disebut sebagai gelombang keberangkatan terbesar pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner Jong Utrecht, dan 3 pemain yang berbasis di Inggris, yakni Marcelino Ferdinand Oxford United, Ole Romeni Oxford United, dan Nathan Teo Aon terbang pada hari itu. Calvin Verdonk NEC Nijmegen, Eliano Reinders PEC Zwolle, Shane Patinama KAS Eupen, dan Pratama Arhan Bangkok United juga berangkat dari tempatnya masing-masing pada Sabtu 15 Maret 2025. Rombongan ini menyusul pemain-pemain yang tiba lebih awal di Sydney, yakni Tom Hay, Rafael Struijk, dan Jordi Amat. Hari ini Senin, 17 Maret 2025. Tim Garuda dijadwalkan untuk latihan perdana di Sydney sebagai persiapan menghadapi Australia dalam laga ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Melihat dari Instagram Story resmi Timnas Indonesia, Senin, 17 Maret 2025, Marcelino Ferdinand DKK tampak langsung menempa diri di gym alias pusat kebugaran pada hari pertama kedatangan di Sydney. Deretan pemain Timnas Indonesia juga tampak menyapa sang pelatih baru asal Belanda, Patrick Kluivert. Adapun partai Australia versus Indonesia akan berlangsung pada hari Kamis 20 Maret. Pukul 16.10 WIB. Dari 30 pemain yang dipanggil oleh Kluivert, 3 diantaranya tidak dapat bermain karena cedera atau akumulasi kartu. Egy Maulana Fikri tidak berangkat ke Sydney karena cedera, sedangkan Hopner dan Ragnar Oratmangoen harus absen akibat skorsing.
Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ketiga klasemen, sementara grup C dengan total 6 poin dari 6 pertandingan yang telah dilalui. Mereka tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua dan 10 poin dari Jepang yang memimpin klasemen. 2 tim teratas dari setiap grup di putaran ketiga akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim peringkat 3 dan 4 masih memiliki kesempatan di putaran kualifikasi selanjutnya. Kondisi para pemain sepak bola Timnas Indonesia dalam keadaan prima menuju laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kondisi ini disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat melepas tim menuju Sydney untuk pertandingan lanjutan menghadapi Australia. Bismillah, saya melepas para pemain kita dan tim kepelatihan hari ini untuk memastikan persiapan bisa maksimal. Persiapan para pemain dan juga ofisial kita agar keberangkatan dan kedatangan pemain bisa baik, ujar Erick saat melepas tim di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada Minggu 16 Maret 2025 malam. Tidak ada yang cedera, semua skuad menuju Sydney juga baik. Kita lihat semoga semuanya lancar saat bertanding, kata pemilik Oxford United tersebut. Bagaimana guys? Menurut kalian dengan langkah luar biasa dan mengerikan pelatih fisik Timnas Indonesia yang langsung berlatihan untuk skuad Garuda? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Wah. Bisa-bisanya banyak sebagian yang menduga kalau pemanggilan pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Australia dan Bahrain melalui metode titipan. Dengan tegas dan berapi-api, Erick Thohir tegaskan semua murni atas keinginan Patrick Kluivert. Begini penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara belak-belakan soal tidak masuknya Asnawi Mangkualam dalam skuad Timnas Indonesia. Dengan tegas, ia mengatakan tak ada pemain titipan. Menghilangnya nama Asnawi Mangkualam dalam daftar 30 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert menjadi pertanyaan besar. Pasalnya, pemain Port FC ini sebelumnya selalu menjadi andalan Timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun tersebut sejak menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia pada 21 Maret 2017 itu hampir setiap tahun membela skuad Garuda. Namun pemain yang pernah menjadi andalan Luis Milla, Indra Syafri, hingga Shin Tae-yong itu tak masuk dalam daftar 30 pemain Timnas Indonesia pada Maret 2025 ini. Padahal Asnawi diketahui telah memiliki 48 caps bersama tim Merah Putih dengan mencetak 2 gol. Akan tetapi jelang laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 ini tak ada namanya. Situasi ini membuat banyak pihak kaget karena mantan pemain PSM Makassar tersebut tengah menjadi pemain andalan Port FC di Thailand. Bahkan Asnawi Mangkualam selalu menjadi pemain utama Port FC pada musim 2024/2025 ini. Namun ia tak dipanggil oleh Patrick Kluivert sehingga Erick Thohir pun mendapat pertanyaan terkait hal ini. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa sebenarnya terkait pemilihan pemain itu semua tergantung pelatih. Menurutnya pemilihan pemain pasti sudah sesuai dengan kriteria yang diharapkan tim pelatih. Erick Thohir juga menegaskan bahwa dalam skuad Timnas Indonesia saat ini dipastikan tak ada pemain titipan. Untuk itu semua pemain yang dipanggil ke skuad Garuda ini tentu saja sesuai dengan pilihan Patrick Kluivert. Tergantung pelatih. Bukan tergantung saya kan tidak ada pemain titipan, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Hotel Fairmont, Jakarta, Minggu 16 Maret 2025. Mantan pemilik Inter Milan tersebut mengatakan bahwa mungkin tidak terpilihnya Asnawi Mangkualam karena ada beberapa pemain back lainnya. Menurutnya saat ini pemain berposisi back kanan ada beberapa nama yang telah dipanggil. Dalam 30 daftar pemain yang dipanggil, memang terdapat 3 pemain berposisi bek kanan. Ada Kevin Dix, Sandy Walsh, dan tentu saja ada Eliano Reijnders yang masuk dalam skuad Patrick Kluivert ini.
Mungkin ada pertimbangan di beberapa posisi, kata Erick Thohir. Di sana ada Kevin Dix, Sandy Walsh, dan untuk lini atas kan ada opsi lain dengan kehadiran Ole (Romagne), ujarnya. Menurutnya, pelatih yang lebih tahu dengan pemain seperti apa yang diharapkan nantinya. Saya tidak tahu pasti dan tidak berani membandingkan individu karena semua merupakan bagian dari strategi kepelatihan, tuturnya. Sekedar informasi, Timnas Indonesia akan mulai kembali beraksi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025. 5 hari setelah itu, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, ini baru top luar biasa. Nggak rugi emang PSSI berani ambil keputusan untuk menaturalisasi Dean James. Dengan lantang dan penuh keyakinan usai bahwa timnya menang. Pemain ini siap lakukan hal hebat yang bikin seluruh fans Timnas Indonesia tercengang melihatnya. Berikut detail lengkapnya. Bek kiri naturalisasi baru Timnas Indonesia. Dean James siap all-in melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dean James baru saja menjalani pertandingan bersama klubnya Go Ahead Eagles di Eredivisie. Go Ahead Eagles menjamu Willem II di D adalah Aarhus Stadium Minggu 16 Maret 2025. Pada pertandingan itu, Dean James tampil sebagai starter di posisi bek kiri. Dean James bermain hingga menit ke-74, pemain 24 tahun itu digenati oleh Ake Adelgaard. Go Ahead Eagles selalu mencetak gol pada menit ke-83 lewat gol Milan Smith memanfaatkan umpan Oliver Antman. Pertandingan berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Go Ahead Eagles. Selepas pertandingan, Dean James langsung mengalihkan fokus untuk membela Timnas Indonesia. Ia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia bersama Joy Pelupesi dan Emil Audero pada 10 Maret lalu. Ketiga pemain tersebut juga sudah melakukan proses perpindahan federasi sehingga bisa membela Timnas Indonesia. 3 poin perpisahan yang sempurna. Saatnya memberikan segalanya untuk Garuda, tulis Dean James dalam unggahan Instagramnya pada Senin 17 Maret 2025. Sejumlah pemain Timnas Indonesia saat ini sudah berada di Sydney, Australia. Dean James kemungkinan akan menyusul terbang ke Australia. Ia akan memperkuat sektor bek kiri Timnas Indonesia. Di Timnas Indonesia di posisi itu sudah ada Calvin Verdonk, Pratama Arhan, dan Saina Patinama. Dean James sejauh ini penampilannya cukup menjanjikan di klub. Tanpa ragu-ragu dan tanpa malu-malu, striker Australia ini nekat mengakui kehebatan skuad Timnas Indonesia. Apa sebenarnya yang membuat striker Timnas Australia itu bisa terheran-heran ketika melihat skuad Timnas Garuda jelang lawan Australia? Simak baik-baik video ini. Striker Timnas Australia Adam Taggart mengaku terkesan dengan Timnas Indonesia. Ia yakin skuad Garuda sudah bisa jadi ancaman bagi negaranya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Timnas Australia versus Timnas Indonesia itu akan digelar di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan duel matchday 7 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut sangat krusial bagi kedua tim untuk menjaga peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sebagai catatan, 2 tim teratas memang berhak lolos langsung ke turnamen akbar sepak bola tersebut. Saat ini, Timnas Australia berada di peringkat kedua klasemen dengan koleksi 7 poin, unggul 1 angka dari Indonesia. Sebab itu posisi Sotjero Os belum aman. Taggart mengakui Timnas Indonesia mengalami perkembangan signifikan dan membuatnya terkesan. Striker berusia 31 tahun itu khawatir tim merah putih terus mengejar Australia. Sebagai sebuah negara, mereka jelas telah meningkat. Saya terkesan dengan mereka saat terakhir kali kami bermain melawan mereka di kandang mereka berakhir imbang 0-0, kata Taggart dikutip dari laman Sotjero Os, Senin 17 Maret 2025. Jadi, mereka jelas merupakan negara yang ingin mengejar kami.
Pada tahap ini akan selalu seperti itu. Anda akan selalu melihat orang-orang mengejar Anda, tambah striker Perth Glory tersebut. Di luar dugaan publik tanah air, sudah diumumkan PSSI beberapa waktu yang lalu. Terungkap ternyata sosok inilah nanti yang akan bantu Patrick Kluivert untuk tangani timnas Indonesia. Apa alasan PSSI menunjuk pelatih ini? Mampukah kontribusinya bisa membuahkan hasil bersama timnas Indonesia? Simak baik-baik waktu. Sofia Imam resmi jadi asisten pelatih fisik timnas Indonesia. Dengan begitu dia jadi pelatih lokal yang masuk tim kepelatihan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert sendiri disebut akan turut didampingi 2 asisten pelatih lokal di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun sampai saat ini PSSI baru mengumumkan nama Sofia Imam. Ya, PSSI resmi umumkan Sofia Imam sebagai pelatih fisik timnas Indonesia. Dia akan dampingi Quentin Jacoba yang jadi pelatih fisik anyar timnas Indonesia. Selamat bergabung @Sofia Imam Faisal. Dengan pengalamannya di berbagai kelompok umur timnas Indonesia dan klub, ia akan mendampingi Jacoba sebagai asisten pelatih fisik, tulis PSSI dalam unggahannya di Instagram Sabtu 15 Maret 2025. Kini menarik menantikan nama lain pelatih lokal yang bakal masuk tim kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia U-Strip 17, Nova Arianto, juga sempat menjalani wawancara dengan Kluivert. Nova Arianto sendiri menyatakan kini fokus bersama timnas Indonesia U17. Dia tidak merapat ke timnas Indonesia senior saat melawan Australia di Stadion Allianz, Sydney pada 20 Maret 2025. Statusnya sebetulnya saya masih bekerja di timnas Indonesia U17 ya. Jadi itu menjadi fokus saya sampai di April ya. Dalam kurung setelah itu lihat statusnya, kata Nova Arianto di Bogor, Kamis 13 Maret 2025. Intinya yang ikut ada dari pelatih fisik timnas Indonesia U17 Coach Sofia Imam. Dia akan ikut tim kepelatihan Kluivert, tambahnya sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan Patrick Kluivert memang membutuhkan waktu untuk merampungkan proses seleksi pelatih lokal. Tetapi kini susunan tim kepelatihan timnas Indonesia kian lengkap. Beberapa nama seperti asisten pelatih, pelatih fisik, pelatih kiper, serta Jordi Kluitenberg yang baru saja bergabung sebagai video analis. Sesuai dengan kesepakatan oleh Patrick dan tim dari 8 calon asisten pelatih lokal yang kemarin diinterview, mereka akan coba didik untuk menjadi bagian daripada tim. Karena ini kan tentu Patrick harus menyusun pemain, memikirkan juga para asisten. Kan waktunya sangat bersamaan, kata Erick di Jakarta. Jumat 14 Maret 2025. Ya, yang pasti mungkin besok Sabtu 15 Maret ada pengumuman. Ada satu yang akan bergabung dari Indonesia, sambungnya. Kejutan besar datang dari timnas Indonesia jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek keturunan Belanda, Justin Hapner, tiba lebih awal di Australia daripada rekan-rekannya yang lain sesama pemain abroad. Yang lebih mengejutkan lagi apabila kedatangannya ternyata bersamaan dengan Elkan Bagot. Momen ini membuat banyak pihak, termasuk penggemar timnas Indonesia, merasa kaget sekaligus antusias. Terlebih Elkan Bagot yang sudah lama sekali tidak membela timnas Indonesia, diharapkan menjadi pemain andalan timnas Indonesia saat lawan Australia nanti. Hapner, pilar pertahanan timnas Indonesia, tiba di Sydney lebih cepat dari perkiraan. Hapner diketahui mendarat di salah satu bandara utama Australia. Bisa saja dia nanti langsung disambut meriah oleh para pendukung setia Garuda yang telah menunggu kedatangannya. Puluhan supporter tampak memadati area kedatangan dengan atribut merah putih, menyanyikan yel-yel kebanggaan untuk memberikan semangat kepada kedua pemain. Apabila benar Elkan Bagot juga ikut, mungkin fans timnas akan merasa tambah senang. Mereka pasti merindukan permainan Elkan Bagot. Apabila benar, fans timnas Indonesia yang berada di Australia
tampak begitu antusias menyambut kedatangan dua bek andalan Garuda tersebut. Mereka datang dengan membawa spanduk, bendera merah putih, serta meneriakkan nama kedua pemain dengan penuh semangat. Beberapa di antaranya bahkan rela menunggu berjam-jam hanya untuk bisa melihat langsung kedatangan Hubner dan Baggott. Kami sangat bangga melihat mereka datang ke sini. Ini bukti bahwa mereka sangat serius membela Indonesia. Kami berharap mereka bisa tampil maksimal saat melawan Australia nanti. Begitu kira-kira kata salah satu fans Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini tengah menjalani persiapan serius untuk menghadapi laga berat melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Apabila benar, kedatangan lebih awal Justin Hubner dan Elkan Baggott tentu menjadi sinyal positif bagi tim. Semoga saja pelatih Patrick Kluivert langsung mengikut sertakan mereka dalam sesi latihan intensif guna memastikan kesiapan tim menghadapi The Socceroos. Namun, ada sedikit kabar kurang mengenakan bagi Justin Hubner. Bek Wolverhampton Wanderers tersebut dipastikan tidak bisa bermain dalam laga melawan Australia karena mendapatkan kartu merah dalam pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi. Kendati demikian, kehadiran Hubner tetap memberikan dorongan moral bagi rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Sementara itu, Elkan Baggott diharapkan bisa memperkuat lini belakang Indonesia yang membutuhkan soliditas dalam menghadapi lini serang cepat milik Australia. Dengan posturnya yang tinggi serta pengalamannya bermain di Eropa, Baggott diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pertandingan krusial ini. Kedatangan Hubner dan Baggott lebih awal nanti juga menjadi bukti bahwa para pemain Timnas Indonesia memiliki tekad besar untuk memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Atmosfer di dalam skuad Garuda pun semakin positif menjelang laga penting ini. Timnas Indonesia sendiri akan menjalani latihan terakhir dalam beberapa hari ke depan sebelum menghadapi Australia. Diharapkan, dengan persiapan yang matang serta dukungan luar biasa dari para supporter, Indonesia dapat memberikan perlawanan sengit dan meraih hasil terbaik dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian masih mengharapkan Elkan Baggott untuk bisa tampil melawan Australia nanti? Ataukah kalian sudah bodoh amat dengan Elkan Baggott? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Semua berkat pertolongan Tuhan yang Maha Esa. Bak petir di siang bolong. Tiba-tiba Timnas Australia umumkan badai cedera yang menimpa skuadnya. Apakah ini pertanda bahwa Timnas Indonesia akan menang mudah di Australia nanti? Ayo saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, semua kita doakan Garuda dapat membawa pulang 3 poin nanti. Pelatih Timnas Australia Tony Popovic mengaku menyiapkan cara untuk bisa meredam Timnas Indonesia meski timnya dihantam badai cedera. Seperti diketahui, Australia akan menjamu Timnas Indonesia dalam laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini bakal bergulir di Sydney Football Stadium Kamis 20 Maret 2025. Jelang laga ini, tim berjuluk Socceroos tersebut memang mengalami masalah karena banyaknya pemain yang mengalami cedera. Bahkan rata-rata pemain yang mengalami cedera adalah pemain andalan tim di skuad Socceroos ini. Tak tanggung-tanggung terdapat 6 pemain yang harus menepi karena cedera seperti Hari Soutar, Joe Gauci, Alessandro Circati, Riley Msgra, Jordan Boss, dan Hayden Matthews. 6 pemain ini dipastikan harus absen dan tak bisa membela tim lawan Timnas Indonesia dan Cina. Padahal sebelumnya pemain seperti Hari Soutar dan Circati juga turut membela Australia lawan Timnas Indonesia dalam leg pertama. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada September 2024 lalu, mereka turut menahan imbang skuad Garuda. Namun, jelang menghadapi laga krusial melawan skuad Garuda dan Cina yang berlangsung pada 25 Maret 2025, justru Socceroos harus kehilangan banyak pemain andalan, padahal 2 laga ini sangat penting.
Pertandingan melawan timnas Indonesia dan Cina ini penting karena dua laga ini bisa menentukan mereka mampu mempertahankan posisi ini atau tidak. Wah, benar-benar pemain yang sangat luar biasa. Pantas saja semuanya menjuluki El Profesor. Tanpa ragu-ragu, Tom Haye siap lakukan hal ini kepada keempat pemain yang baru bergabung dengan Timnas Indonesia Senior. Apa ya kira-kira yang akan dilakukan El Profesor tersebut? Berikut penjelasannya. Tom Haye siap jadi jembatan bagi 4 pemain baru di skuad Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, skuad asuhan Patrick Kluivert kehadiran sejumlah wajah baru. Nama pertama adalah Ole Romanyi. Penyerang asal Oxford United resmi menjadi warga negara Indonesia per Februari 2025 lalu. Gelombang berikutnya datang dari 3 pemain lainnya yang baru saja mengucapkan sumpah pewarganegaraan. 3 nama tersebut adalah Dean James, Joy Pelupes, dan Emil Audero. Keempatnya sudah menjadi WNI per 10 Maret 2025. Keempatnya sudah sah untuk membela Timnas Indonesia untuk 2 laga di bulan Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Maret 2025, pasukan Merah Putih bakal menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Haye mengaku tidak terlalu kenal secara pribadi dengan keempat pemain tersebut. Dirinya mengaku sudah tidak sabar bertemu keempatnya di kamp latihan Timnas Indonesia. Ya, saya mengenal mereka tetapi tidak secara pribadi, ujar Tom Haye dilansir bolasport.com dari kanal YouTube pribadinya. Tapi tentu saja saya mengenal mereka sebagai pemain. Sungguh indah bagi mereka. Dan saya juga tidak sabar untuk bertemu mereka, lanjutnya. Tom Haye siap menjalankan peran baru saat menyambut keempat pemain tersebut. Pemain 29 tahun tersebut siap menjadi jembatan komunikasi dengan para pemain Timnas Indonesia yang ada saat ini. Dirinya optimistis bahwa keempatnya bakal langsung menyatu dengan tim. Pasalnya, saat ini kondisi tim sudah sangat kompak. Terkadang, ya. Tapi itu juga tergantung skuadnya menurut saya, ujar Haye. Sekarang dengan Timnas Indonesia, juga jeda internasional terakhir. Juga ketika kami bermain melawan Arab Saudi, saya pikir chemistry tim sangat tinggi. Jadi menurutku aku tidak perlu terlalu mempedulikannya. Karena kami memiliki tim yang cukup dekat. Semua orang akan saling membantu, tutupnya.